Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik sekalian, kita hari ini akan mempelajari tentang sandi kotak. Ya, di dalam pramuka itu banyak sekali, ya kita ketahui banyak sekali macam-macam sandi. Ya, mungkin yang paling sering kita mendengarnya ada sandi morse, simapur, sandi rumput. Ya, itu pengembangan dari sandi morse. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang sandi kotak. Sementara kita akan memahami tentang sandi kotak satu. Ya, sandi kotak itu ada dua, sandi kotak satu dan sandi kotak dua. Mungkin di daerah kakak-kakak atau adik-adik sekalian ada sandi kotak 3. Nah, tapi kita untuk hari ini mempelajari tentang sandi kotak 1 dan sandi kotak 2. Sesuai dengan namanya, kenapa disebut dengan sandi kotak ya atau sandi kotak 1? Karena dalam sandi, dalam kode-kode huruf nanti kita menggunakan huruf atau yang serupa dengan kotak. Nah, seperti itu. Kita akan lihat di sini, kita sudah tulis ya, kakak sudah tulis ada A, B, C, D dengan model seperti ini. Ya, A kemudian B ada di atasnya titik, C kemudian di atasnya D-nya itu titik sampai dengan huruf Z ya. Dimana untuk mengetahui atau untuk supaya lebih mudah dalam pemahamannya, contoh kita langsung akan praktekkan sandi kotak 1 ini. Misalkan kita akan membuat huruf A, maka yang kita lihat adalah kotaknya yang ini. Nah, ini ya, sudut ini 1, 2 ini adalah huruf A. Jadi karena nah ini kuncinya ini. Jadi 1, 2 ini adalah kunci untuk membuat sandi kotak 1. Ini adalah huruf A. Ketika kita mau menulis misalkan aku, maka kita cari huruf K. Nah, huruf K-nya itu seperti ini. Nah, bentuknya ini kan K. Maka karena ini tidak ada titiknya, maka A. K-nya seperti ini. Nah, ini huruf A, ini huruf K. Kemudian U. Nah, kuncinya ini adalah huruf U, maka dibaca aku. Nah, kalau misalkan penggunaan titik-titik bagaimana? Ya, kita akan coba misalkan ya Pak, yang B ya, aku bisa. Nah, kita akan lihat, kita akan coba aku, kemudian kita berikan spasi seperti ini, sama dengan huruf A tadi, cuma ada titiknya. Ini huruf B. Oke ya. Kemudian I, karena ada di tengah-tengah posisi huruf kotak. Nah, kita ambil dari ini. Ini rumusnya. Kemudian I ya, tanpa titik. Kalau kita menggunakan titik nanti akan berubah menjadi huruf J. Ya. Ini adalah huruf I. Kemudian S. S ini ya. ST ini hampir sama, cuma kalau T itu ada titiknya. Kita akan langsung coba. Ini adalah huruf S ya, karena ini rumusnya S ya. Kalau bisa ya adik-adik atau kakak-kakak sekalian bisa lebih rapi ya. Kemudian A ini ya, seperti ini kan, sesuai dengan yang ini tadi, aku bisa. Bagaimana? Nah, adik-adik sekalian, cukup mudah ya. Tapi kalau dalam mengirim berita atau menerima berita, ya tidak perlu ditulis kata artinya seperti ini. Tulis saja kode-kodenya yang seperti ini ya. Yang adik-adik sudah pernah mempelajari tentang sandi kotak 1 pasti akan bisa mengartikan. Kita belajar bersama-sama. Semakin sering kita lakukan, maka akan semakin mudah dalam kita menghafal. Yang jelas rumusnya ada 2. Ini yang pertama, ini yang kedua. Ingat ya, kita akan mempelajari ini tadi mempelajari tentang sandi kotak
1. Oke, selanjutnya perbedaannya sandi kotak 1 dengan sandi kotak 2. Baik ya, adik-adik sekalian, dan tetap sama-sama belajar. Nah, ini perbedaannya. Kalau tadi sandi kotak 1 itu ada 2 rumus ya, bentuknya yang pertama seperti ini, bentuknya yang kedua seperti ini, maka untuk sandi kotak 2 cukup 1 saja rumusnya. Perbedaannya hanya pada huruf A ya, huruf A, ini A, B, C yang seperti ini tadi ya. Kalau ya, ini kita akan buat misalkan huruf A. Nah, maka seperti ini adalah huruf A. Jika diberi titik 1 maka adalah huruf B ya. Namun jika diberi titik 2 maka ini adalah untuk kode huruf C ya. Sampai dengan YZ ya, Y sama Z ini contoh kita akan membuat huruf Y, maka cukup seperti ini. Berbeda dengan yang kotak 1 tadi, kalau YZ-nya seperti ini, maka biasanya dalam soal itu pasti akan disampaikan ini adalah sandi kotak 1, ini adalah sandi kotak 2, supaya apa? Mungkin atau kemungkinan jika akan menulis huruf Y sama Z-nya biar tidak keliru. Ya, ini huruf Y. Kemudian kalau kita berikan titik 1, ini adalah huruf Z. Baik, kita akan coba membuat sebuah kata dari sandi kotak 2 ya. Kita simak kembali. Misalkan kita akan menulis pramuka, kita akan lihat di mana huruf P. Oke, ternyata di sini. Kita akan nulis pramuka, huruf P, bentuknya seperti ini ya, ini huruf P. Kemudian R hampir sama, cuma ada titik 2-nya. Nah, oke, ini huruf R. Kemudian A, ini ya. Nah, ini adalah huruf A. Kemudian M, nah, kotak. Ini adalah huruf M. Ya, ini ya. Kalau misalkan kok diberi titik menjadi huruf N. Kemudian U, di mana U? Ingat ya, kalau U pada kotak 1 posisinya seperti huruf V ini. Tetapi kalau untuk sandi kotak 2 ini posisinya seperti ini. Ya. Oke. Baik, ini adalah huruf maaf keliru ya. Ini ya, U. Maaf keliru, ini V tadi. Ya, U-nya seperti ini. Iya. Nah, tetapi diberi titik 2. Nah, ini ya, U-nya di sini ada titik 2-nya. Ini adalah U. Yang ini tadi salah. Namun kemudian huruf K. Kita lihat ini adalah huruf K-nya. Seperti ini, 1, 2, 3. Namun ada titik 1. Ini adalah huruf K. Dan yang terakhir adalah A, sama seperti ini. Nah, oke. Maka ini dibaca pramuka. Baik, adik-adik sekalian, ini materi kita tentang sandi kotak 1 dan sandi kotak 2. Kakak yakin adik-adik pasti sangat mudah dalam memahaminya. Nanti kita akan praktek membuat menjadi satu kata tersusun menjadi dalam sebuah kalimat, atau bahkan bisa menjadi sebuah paragraf dalam cerita yang berkode-kode, yang bersandi-sandi. Terima kasih, tetap semangat belajar. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam latihan pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas bakti, bina bangsa, berbudi, bawa laksana. Salam pramuka.